Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama dan salam jas merah beserta webinar sejarah UM yang kami hormati. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari pagebluk COVID-19 dan mudah-mudahan pagebluk tersebut segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas kembali sebagaimana mestinya. Perkenalkan, nama saya Pi, jurubicara SMA Negeri 1 Duren, Kabupaten Malang. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan judul makalah saya, yaitu pemanfaatan prasasti Turian sebagai sumber pembelajaran sejarah SMA. Prasasti Turian merupakan salah satu sumber pembelajaran yang terdapat di lingkungan sekitar. Sumber pembelajaran yang terdapat di daerah atau sering dikenal dengan sumber sejarah lokal. Sebagai guru sejarah, alangkah indahnya jika kita memiliki keterampilan dalam memilih model, media, dan sumber pembelajaran. Pemilihan secara tepat terhadap tiga hal tersebut akan mampu untuk menciptakan pembelajaran sejarah secara kondusif. Pemanfaatan sumber lokal seperti prasasti Turian dapat digunakan sebagai salah satu solusi jika proses pembelajaran di kelas mengalami permasalahan. Ada beberapa manfaat dengan adanya pemanfaatan sumber sejarah lokal, yaitu antara lain pembelajaran lebih kontekstual dan informasi yang diperoleh lebih faktual, pembelajaran lebih menarik, rekreatif, siswa tidak bosan dan lebih kreatif, serta menumbuhkan kepekaan dan kesadaran terhadap lingkungannya. Juga proses edukasi untuk mengetahui bahwa nenek moyang kita telah mampu untuk membuat sebuah karya serta menanamkan nilai-nilai historis melalui wisata ke situs sejarah yang dikunjunginya. Secara garis besarnya, prasasti Turian yaitu sebuah prasasti yang terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai prasasti Watu Godeg. Prasasti Turian merupakan peninggalan zaman Empu Sendok, yaitu sekitar pada abad ke-10, yang isinya yaitu pertama, pengajuan permohonan bangunan suci Empu Saida, seorang pendeta di Turian, kepada Empu Sendok yang berkedudukan di pusat pemerintahan Tamplang sana. Pengajuan yang dilakukan oleh Empu Saida tersebut direspon secara positif dan dikabulkan. Selain itu, Raja juga memberikan sebidang tanah di sebelah utara Pasar Turian untuk kamulan dan selebihnya untuk sawah. Kamulan ini dapat diartikan sebagai awal atau leluhur. Dalam pengertian luas, kamulan berarti tempat suci, tempat yang dikamuliakan, tempat yang dimuliakan, atau tempat pemujaan leluhur. Selain itu, isi prasasti yaitu pembuatan bendungan yang dilakukan secara gotong royong, yaitu untuk membendung Sungai Luwah atau Sungai Jaruman yang dialirkan ke sebelah barat, yang memang di sebelah barat merupakan tanah Tegalan. Sisa-sisa reruntuhan bendungan kuno dari Sungai Luwah tersebut hingga saat ini masih mudah untuk kita temukan, yaitu pertama tentang sungai buatan atau masyarakat setempat sekarang ini menyebut sebagai Sungai Mati, yang di sebelah timur Sungai Mati tersebut sudah banyak perumahan.
banyak digunakan untuk perumahan penduduk, sedangkan di sebelah barat oleh masyarakat setempat digunakan sebagai penanaman pohon sengon. Sisa reruntuhan yang lain yaitu berupa gundukan tanah di kanan kiri sungai yang simetris yang tingginya sekitar 25 meter dan mungkin itu sebagai batas sebelah selatan bendungan. Sedangkan di sebelah utaranya merupakan tanah yang cekung dan tanah yang cekung tersebut yang luas itu dimanfaatkan untuk menampung air bendungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati denah ini, yaitu prasasti Turian, sebuah prasasti yang terletak di sebelah barat Sungai Luah, Sungai Jaruman. Kemudian sekitar 200 meter ke arah timur yaitu Kamulan, sebagaimana yang saya informasikan tadi. Kemudian di sebelah selatan sekitar 200 meter itu ditemukan batu tapak kaki. Batu tapak kaki itu biasanya dihubungkan dengan dewa yang dihormati atau dewa yang dipuja. Ini sebagaimana prasasti Ciarunten. Jika dihubungkan dengan Kamulan, dimungkinkan yaitu batu prasasti ini berkaitan dengan leluhur atau orang yang dilakukan pemujaan di tempat suci atau di Kamulan itu. Kemudian sekitar 500 atau sampai 700 meter di arah utara, yaitu ada Sungai Mati atau Sungai Buatan, sedang bendungan berada di sebelah timurnya dan memang bendungan ini dialirkan ke arah barat ke Sungai Mati kemudian ke wilayah atau ke arah selatan. Sedangkan pasar Turen Purba atau yang disebut dengan pasar Turian kuno itu diperkirakan ada di sebelah selatan. Pasar Turen sekarang ini atau lebih tepatnya di pojokan PT Pindad. Seperti itu. Sedangkan pasar Turen sekarang ini berada di sebelah utara. Kemudian prasasti Turen sebagai sumber pembelajaran tentunya harus kita kemas secara tepat. Yaitu yang pertama menyesuaikan dengan jiwa zaman peserta didik atau siswa sebagai generasi Z atau sebagai generasi milenial. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan kunjungan ke lokasi situs atau dengan melakukan pembelajaran outdoor atau pembelajaran lapangan. Yang ketiga yaitu meminta siswa secara berkelompok untuk membuat video pembelajaran atau sejenisnya. Tugas tersebut memiliki banyak manfaat, yaitu antara lain siswa merasa senang dan tertantang untuk mengikuti pembelajaran sejarah. Kedua, menumbuhkan kreativitas dan keterampilan dalam berpikir. Ketiga, menumbuhkan keterampilan motorik dan konkret peserta didik. Hasilnya secara umum, tugas siswa tersebut sangat luar biasa. Jika tidak percaya, silakan dicoba. Saya kira cukup sekian. Salam jas merah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.